Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nurul Syifa Maulina dengan NIM H5401211073. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai apa sih instrumental variables atau EV dan juga melakukan tutorial dari EV ini di EViews gitu. Nah, sebelumnya EV itu apa gitu. Nah, jadi EV adalah berangkat dari permasalahan endogenitas. Maksudnya kayak gimana? Jadi adanya korelasi secara tidak langsung gitu antara variabel penjelas atau X-nya ini dengan error term atau E. Yang mana kalau misalkan dilakukan itu akan melanggar asumsi klasik yang nantinya hasilnya itu akan bias dan juga tidak konsisten. Nah, oleh karena itu ditambahkanlah variabel baru itu atau EV ini dengan, two stage least square atau TSLS gitu. Nah, langsung saja mengenai tutorialnya. Jadi di sini data yang saya gunakan ialah dari skripsi yang berjudul Analisis Faktor-faktor yang Memengaruhi Permintaan dan Penawaran Kredit UMKM di Indonesia. Namun untuk ini spesifiknya ke permintaan kredit UMKM saja. Nah, untuk data yang digunakan itu berjumlah 48, 48 dengan, 4 variabel termasuk EV. Nah, datanya ini dimulai pada Januari 2005 sampai dengan Desember 2008. Nah, untuk variabel yang digunakan di sini ada 4 ya, ada L permintaan kredit UMKM atau, yang mana ini adalah variabel dependennya, lalu ada INF atau inflasi, dan juga R suku bunga kredit bank, yang keduanya ini adalah variabel variabel endogennya, dan juga variabel EV atau EV-nya, yaitu nilai tukar atau exchange rate itu adalah variabel eksogennya. Nah, untuk model yang digunakan pada kali ini ialah log L sama dengan B0 tambah B1 INF tambah B2 R plus error gitu. Nah, kenapa di sini permintaan kredit UMKM atau L-nya di sini ada log? Karena di sini satuannya adalah miliar Rp gitu rupiah. Oleh karena itu untuk menyamakan ukuran satuannya gitu, digunakan logaritma natural. Begitupun nanti pada instrumentar variabel atau EV-nya, yaitu exchange rate, yang mana satuannya itu adalah rupiah juga, maka nanti diubah bentuknya ke logaritma natural, seperti itu. Nah, tapi untuk INF atau inflasi dan juga suku bunga kredit bank, karena satuannya itu adalah persen yang nanti akan berubah jadi desimal, maka tidak perlu dilakukan apa-apa. Nah, lanjut, kita akan melakukan tutorialnya ya, langsung di EViews. Sebelumnya datanya di sini variabelnya ini di-copy, jadi variabelnya aja yang di-copy. Lalu kita buka EViews-nya. Buat, new work file atau kanvas baru ya. Nah, karena di sini data yang digunakan ialah data time series, maka, eee, work file yang digunakan ialah get regular frequency, di mana frekuensinya adalah data bulanan, dimulai tadi dari Januari 2005 sampai dengan Desember 2008. Oke. Nah, selanjutnya tadi karena datanya sudah datanya sekarang kita paste, caranya dengan tadi, quick, lalu empty group, dan kita paste. Nah, sudah. Selanjutnya kita akan langsung melakukan estimasi, quick juga, lalu estimate equation. Nah, kita masukkan di bagian equation specification, kita masukkan model yang tadi kita gunakan, yaitu log L, spasi C, spasi R kuadrat sebagai error term. Metode yang digunakan adalah least square atau LS.
Oh ya, ini kurang INF-nya belum. L spasi C, S spasi langsung. Nah, di sini didapatkan dari, log L ini nilai C, T statistik C-nya di sini bernilai 2,015067, yang mana nilai T statistiknya itu lebih dari 0,05. Artinya benar ada hubungan antara X dengan Y. X itu sebagai variabel penjelas, Y itu sebagai variabel dependennya. Nah, di sini juga dapat ditafsirkan pada T statistik, R kuadrat atau error term-nya 0,706457, yang mana di sini nilai R kuadratnya atau errornya di sini lebih dari 0,5. Nah, itu menunjukkan bahwasannya ada variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model. Nah, oleh karena itu kita akan menguji lanjutannya sama dengan estimate equation juga. Nah, di sini kita coba tadi, masukkan variabel INF, spasi C, spasi R, R kuadrat, lalu kita masukkan, EV-nya, nilai, variabel EV-nya itu adalah log ER, adalah ER. Oke, metodenya juga masih sama, itu menggunakan LS. Benar. Oke, nah di sini bisa kita lihat ya, bahwasannya di sini, ketika variabel INF atau inflasinya kita estimate equation dengan tadi ada EV-nya gitu, di tes statistik bagian, C-nya di sini nilainya adalah 3,407376. Nah, ini membuktikan dan juga nilai log-nya di sini sama, itu 4,412433. Nah, keduanya itu sama-sama nilainya di atas 0,5. Nah, berarti di sini ada benar bahwasannya ada variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model gitu. Nah, jadi antara error dengan variabel penjelasnya ini, itu memang benar berkorelasi gitu. Dan ini dibuktikan dengan si log ER ini sebagai instrumental variable. Nah, selanjutnya kita melakukan estimasi dengan TSLS. Kita ganti metodenya dari LS jadi TSLS, two stage least square. Nah, untuk equation specification-nya kita masukin model yang tadi. Ini diubah aja. Log L spasi C, spasi INF, spasi C lagi, spasi R kuadrat. Nah, untuk instrumen listnya, ini kita masukkan RE kuadrat sama EV-nya, yaitu log ER. Lalu kita oke. Baik, di sini muncul ya, nilai T statistik C-nya di sini adalah 0,703024, yang mana nilainya itu masih lebih besar daripada 0,5. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwasannya masih ada model lain atau masih ada variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model gitu. Jadi masih ada variabel lain yang berkorelasi dengan error, namun di sini tidak dijelaskan variabel apa itu. Dan untuk nilai R kuadratnya itu juga sudah 0,348940, sudah di bawah 0,5. Lalu untuk selanjutnya, karena tadi memang benar ya masih ada variabel lain, kita selanjutnya akan melakukan uji endogenitas gitu untuk membuktikan bahwasannya benar tidak variabel endogennya itu memang bersifat endogen gitu. Variabel X itu memang bersifat endogen. Nah, caranya di view EV diagnostic and test di bagian regressor endogenity test. Nah, tadi variabel endogenusnya itu kita masukkan inflasi. Oke. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di bagian difference in J-stat di probabilitasnya. Di sini nilai probabilitasnya dia ialah 0,0921. Yang mana bisa kita lihat bahwasanya kalau misalkan nilai probabilitas dari J-stat ini
kurang dari 0,5 berarti benar bahwasanya si inflasi ini memang bersifat endogenus atau endogen gitu. Nah, tapi kalau misalkan nilai, variabel X atau penjelasnya itu dia lebih dari 0,5 berarti dia bukan endogen, bukan variabel endogen. Nah, untuk selanjutnya kita juga akan mengetes, tadi kan kita sudah menemukan ya variabel EV-nya si ER, exchange rate. Nah, kita mau mengecek nih apakah ER ini sebagai EV dia itu bersifat kuat atau lemah gitu. Nah, caranya juga di-view sama tadi seperti tadi, EV diagnostik dan juga tes di bagian weak instrument diagnostik. Oke, hasilnya langsung terlihat ya di sini. Kita bisa simak di bagian Craig-Donald F-stat gitu. Nah, di sini didapatkan hasilnya adalah 19,46957. Nah, hipotesisnya kalau misalkan nilai Craig-Donald-nya ini lebih besar daripada 10, nah EV tadi itu bersifat strong, kuat gitu. Tapi kalau misalkan kurang dari 10, EV-nya itu bersifat lemah. Dan pada kasus ini, EV-nya yaitu exchange rate ini bersifat kuat gitu, karena nilainya lebih besar daripada 10 yaitu 19,46. Begitu. Nah, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.